Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dapat difaham dari ilmu-ilmu hadis-hadis, ayat-ayat yang telah saya sampaikan. Dan di pagi hari yang cerah ini saya akan menyampaikan suatu ayat yang menerangkan tentang taubat. Gimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Surat Hud ayat 3. Istaghfiru, kalian memohon ampunlah rabbakum kepada Allah kepada pemelihara kalian, tsumma tubu, kemudian kalian bertaubatlah ilaihi kepadanya. Dan saya bacakan ayat yang lainnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya, saya artikan juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, kalian bertaubatlah ilallahi kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Al-ayah. Nah, pada ayat ini juga sama seperti ayat yang telah saya bacakan di video sebelumnya. Jadi gimana? Ya, ayat ini masih berkaitan dengan taubat. Gimana? Ayat-ayat ini juga salah satunya menerangkan tentang wajibnya orang muslim, wajibnya orang mukmin agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kecil maupun dosa besar, semuanya, dari semua dosa. Karena manusia pasti melakukan dosa di kehidupan sehari-hari. Manusia pasti akan melakukan kesalahan, entah itu kesalahan yang ia sadari ataupun yang kesalahan yang tidak ia sadari. Dari perbuatan tersebut, dari perbuatan kesalahan tersebut atau dosa-dosa, maksiat-maksiat yang telah dilakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Meskipun manusia itu tempatnya berbuat salah, tempatnya lupa, tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar manusia tidak mudah-mudah berbuat salah. Jadi orang itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus berusaha, harus menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Meskipun manusia pasti melakukannya. Nah, di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk bertaubat, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengampuni dosanya, ya. Pasti mengampuni
kesalahan-kesalahannya, kemaksiatan-kemaksiatan para hambanya yang telah mereka lakukan. Jadi Allah akan mengampuninya, Allah akan menyelamatkannya dari azabnya, dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan taubatan nasuha. Ya, taubat yang bersungguh-sungguh, taubat yang sebenarnya dan tidak main-main. Nah, taubatan nasuha di sini sebagaimana yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, akan saya terangkan perkataan-perkataan ulama yang menerangkan taubatan nasuha. Seperti itu ya. Taubatan nasuha itu apa sih? Ya, taubat nasuha itu bahwasannya dia itu nasoha syai itu artinya kan khalaso, yaitu memurnikan sesuatu gitu loh. Nasoha syai itu artinya murni ya. Nasoha syai itu artinya murni. Ya gitu. Nah, kalau taubatan nasuha ya jadi dia benar-benar murni dalam taubatnya, ikhlas dalam taubatnya, beneran, tidak main-main. Nah, seperti itu. Nah, nasoha itu dari kata bahasa Arab ya. Contohnya di sana disebutkan nasohatis saub, nasohtus sauba. Iya, artinya aku membersihkan pakaian. Idza khatatuhu, apabila aku mengotorinya. Fasaubun nusuh, maka pakaian yang telah dibersihkan, maka pakaian yang dibersihkan yal khalisah, dia itu khalisah murni ya, atau mukhlasah as-shadiqah ya, atau murni yang benar, seperti itu ya. Maka pakaian yang bersih karena udah dibersihkan ya, tadi udah dibersihkan, itu disebut murni ya. Nasoha syai juga seperti itu, artinya murni. Lah kalau bahasa Indonesia taubatan nasuha, taubat nasuha itu taubat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala yang beneran, tidak ada main-main, tidak untuk main-main, seperti itu. Dan beberapa ulama menerangkan tentang taubat nasuhah ini. Di antaranya ada Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW, khalifatu Rasulillah, penggantinya Nabi Muhammad SAW, pemimpinnya umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya ya. Dan di sini juga menerangkan taubatan nasuha itu siapa lagi? Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi juga. Yaitu gimana? At-taubatun nusuh ayyatuba minadz zanbi summa la ya'udu ilaihi kama la ya'udul labanu idza dar'i. Yang artinya di sini Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab menerangkan ya, sahabat Nabi ini menerangkan taubat nasuha itu apa sebenarnya, itu maksudnya apa. Kok di sini ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kok disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha. Itu maksudnya taubat nasuha itu apa? Nah, di sini Umar bin Khattab menerangkan
Taubat nasuhat itu bahwasanya seseorang itu bertaubat dari dosa, dari perbuatan dosa, kemudian dia tidak kembali kepadanya sebagaimana tidak kembalinya susu kepada ASI ya, tidak kembalinya ASI kepada susu, kepada payudara, seperti itu ya. Jadi tidak mungkin air ASI itu bisa kembali ke payudara atau susunya perempuan itu ya. Jadi tidak mungkin dia kembali kepada perbuatan dosa tersebut ya, seperti itu. Ini contoh dari Umar bin Khattab, ini keterangan dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama lain juga menerangkan, ada yang menerangkan bagaimana seperti Al Hasan Al Basri, ya yakunal abdu nadiman ala ma mada majma'an ala alla yauda ilaih, yang artinya taubat nasuhat itu apa? Taubat nasuha itu yaitu adalah seorang hamba yang dia itu karena telah melakukan dosa sehingga dia itu apa? Nadima. Kalau bahasa Arab itu artinya nadima. Lah kalau bahasa Indonesia itu artinya apa ya? Menyesal. Nah, dia itu menyesal. Nadiman. Nah, ini artinya orang yang menyesal ala mamado, atas apa yang telah ia lampaui. Jadi dia telah melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia yang lainnya. Terus bersamaan dengan penyesalannya ini dibarengi dengan dia tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Seperti itu ya. Mungkin perbuatan dosanya udah dia lakukan atau perbuatan kemaksiatan udah dia lakukan dan dia tidak akan kembali ke perbuatan tersebut. Itu namanya taubat nasuha. Menurut apa yang diterangkan oleh Imam Hasan Al Basri, seperti itu ya. Jadi di sini juga diterangkan juga oleh perkataan Imam Al Basri, Al Hasan Al Basri ini diterangkan juga oleh ulama, yaitu apa? Dia itu berazam tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tersebut ya. Jadi saya tidak akan kembali kepada perbuatan ini, perbuatan itu. Perbuatan dosa apa lagi ya, tetapi dia juga berazam, dia juga bertekad tidak akan kembali ke perbuatan tersebut ya. Ini yang diterangkan oleh Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah. Dan ulama-ulama yang lainnya juga ada yang menerangkan apa itu taubat nasuha. Nah, seperti Al-Kalbi. Nah, ada ulama yang namanya Al-Kalbi ya. Kalau ingin ditelusuri, kalau ingin dilihat ya silakan lihat di kitab-kitab dahulu yang menerangkan tentang ulama ini, ulama Al-Kalbi ini, siapa beliau, bagaimana kehidupan beliau, atau keterangan ilmu-ilmu beliau juga disebutkan di kitab-kitab dahulu Al-Kalbi. Kalau nggak salah kitabnya namanya Al-Muhadzab atau kitab Rijal ya, seperti itu ya. Kitab yang menerangkan tentang perawi-perawi hadis, ulama-ulama hadis, apalagi ulama besar, dan insya Allah akan diterangkan di sana ya. Gimana Al-Kalbi ini menerangkan taubat nasuha ini? Ya ayastaghfiru bil lisan wa yandamu bil qalb wa yamsahu bil badan. Nah, seperti itu. Jadi
dia itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan omongan atau dengan lidahnya, dan dia yandamu bil qalb, dia itu apa namanya? Kalau nadima yandamu itu artinya apa ya? Menyesal tadi. Udah tak omongkan tadi loh. Ya menyesal, ya artinya menyesal. Kalau nadima yandamu menyesal lah. Kalau nadiman itu orang yang menyesal, pelakunya, fa'ilnya kalau di ilmu sorofnya ya. Jadi ya di sana di bahasa Arab itu katanya satu tapi artinya banyak sekali, bisa diterangkan diterangkan menjadi beberapa kata, beberapa arti kata, arti suku kata gitu ya. Jadi bisa jadi fa'il atau pelaku atau orang yang melakukan, atau maf'ul bi, orang yang pekerjaan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan, seperti itu ya. Atau bisa jadi isim alat, isim alat yang dilakukan, alat, merupakan alat, seperti itu ya. Atau bisa jadi tempat, atau bisa jadi waktu perbuatan itu terjadi, seperti itu ya. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim maf'ul bi, terus ada master, ada isim alat, terus ada master mim, seperti itu ya. Atau isim zaman, seperti itu. Di sana diterangkan di dalam ilmu shorof. Nah, kalau di sini yandamu fi'il mudhari, maka di sini diartikan dia menyesal dia akan menyesal dengan hatinya. Jadi dia menyesali perbuatannya dengan hatinya, wayamsahu bil badan, dan dia masaka wayumsiku bil badan ya, dan dia itu memegang dengan badan. Jadi ya kalau perbuatannya telah berbuat maksiat, berbuat dosa, maka yang menggerakkannya, yang melakukannya yaitu badannya, seperti itu ya. Kalau ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhah. Karena ini taubat nasuhah ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana banyak lagi perkataan-perkataan ulama yang saya tidak bisa mencantumkan di sini semuanya. Kalau ingin melihat lihat sendiri, bisa dicari-cari sendiri di kitab-kitab. Tentunya kitab Arab, harus bisa bahasa Arab, harus bisa ilmu shorof, ilmu nahwu juga harus bisa dilihat di kitab-kitab yang menerangkan tentang ayat ini ya. Nah, di sini tadi disebutkan kalian disuruh bertaubat kepada Allah, kalian bertaubatlah kepada Allah, kalian memohon ampunlah kepada pemelihara kalian dengan taubat yang bersungguh-sungguh, taubat yang beneran, nggak main-main. Kalau taubatnya itu namanya taubat nasuhah, seperti itu ya. Dan Allah pasti akan mengampuni dosanya. La'allakum tuflihun, disebutkan di video sebelumnya udah saya bacakan. Dan la'allakum tuflihun, supaya kalian selamat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian. Meskipun dosa itu syirik. Dosa itu syirik, dosa yang besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dosa syirik itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia itu bertaubat, benar-benar bertaubat, tidak akan mengulanginya lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya kalau dia belum mati. Kalau dia sudah mati dan dia sudah berbuat syirik dan belum bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya, dan siap-siap balasannya adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka di kehidupan kita di pagi hari yang cerah ini, kita
sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan semua. Jangan sampai kita melakukannya dan kita lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tempatnya dosa, tempatnya kesalahan, tempatnya lupa, maka kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan saya sebutkan hadis-hadisnya yang berkaitan dengan banyaknya Nabi Muhammad SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Beliau orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa, tapi beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pengikutnya, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya kita juga meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita sehari-hari ini. Dari perbuatan dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, agar kita semakin hari semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya waktu, semakin dewasa kita, semakin pintar kita, dan kita menjadi manusia-manusia yang semakin berkualitas dan menambah kebaikan, bertambah kebaikan kita dan bertambah baik kehidupan kita, bertambah baik juga apa yang telah kita lakukan juga semakin baik. Semoga bermanfaat untuk ilmu yang telah saya sampaikan ini, ayat yang telah saya terangkan ini. Dan mungkin cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.